Kasih atas kehadirannya di ruang virtual ini. Perkenalkan, saya Rika Andriani. Saya adalah guru penggerak angkatan 4. Kalau di SMA 27, partner saya Payana ya, ada. Di sini saya bertugas untuk mendampingi Bapak Ibu di guru penggerak Jawa Barat, modul 2 sesi kedua ya. Kalau dilihat dari NIP-nya udah pada senior ya. Karena modul 1 itu rata-rata diperuntukkan untuk yang honorer, kemudian naik ke P3K. Nah, yang kebagian modul 2 itu rata-rata adalah guru senior. Begitu saya lihat NIP-nya juga ternyata memang betul ya senior semua gitu. Jadi punten bukan ingin menggurui Bapak Ibu, tugas saya hanya sekedar mendampingi Bapak Ibu. Nah, di sini saya hanya mau menyampaikan beberapa hal karena kalau berdasarkan jadwal kan kita sebetulnya tanggal 16 September ya. Ya, saya yakinlah Bapak Ibu punya kesibukan yang luar biasa. Jadi saya juga udah tandai di kalender karena tanggal 16 saya akan mulai share link WA grup itu tanggal 13 gitu, santai-santai aja gitu. Tapi ternyata kemarin ada Zoom dari BPSDM modul 2 sesi 2 bisa juga dimulai berbarengan dengan modul 1 sesi 2. Wah, saya bilang ini gimana? Lalu saya tanya pada Pak Semnya, artinya kita boleh masuk tidak sesuai dengan jadwalnya, dan jawabannya adalah iya, seperti yang tadi ditanyakan di grup ya. Eh, tapi katanya ibunya mau tanggal 16 ya, mangga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman saya mau menjelaskan beberapa hal dulu. Takutnya gini, ada yang kita mah suka apa beja-beja ya Bapak Ibu ya. Kalau guru ini udah mulai, saya mah belum mulai, kenapa pendamping saya nggak ada? Jadi saya memfasilitasi untuk Bapak Ibu yang mau memulai sekarang atau nanti aja tanggal 16 gitu. Karena sebetulnya kalau secara jadwal satu sesi modul itu 1 minggu. Kita kan modul 2 itu ada 6 modul, ada 6 sesi modul, jadi 6 minggu. Saya izin share screen dulu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Suaranya kecil. Saya tanya Bapak Ibu udah ada yang mengakses sistem raja? Belum, Bu. Mungkin yang kemarin ikutan pelatihan video pembelajaran ada nggak? Boleh raise? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Nah, di pelatihan ini, penggerak ini sebetulnya kan ada ya guru penggerak yang sekarang dikatakan guru penggerak nasional karena ada pembandingnya guru penggerak yang sistem raja ini. Nah, guru penggerak yang khusus Jawa Barat. Jadi kalau Bapak Ibu Suaranya terputus. Sinyalnya kurang bagus. Jadi ini adalah kerjasama antara Disdik, kemudian BBGP dan BPSDM. Sehingga nanti untuk masuknya Bapak Ibu itu tidak di SIM PKB. Kalau guru penggerak yang nasional itu kan di SIM PKB. Nah, kalau Bapak Ibu masuknya di Sistap Praja. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu mau masuk sekarang? Mangga, misalkan mau sambil nyoba. Atau Bapak Ibu mau masuknya nanti aja, dicobanya nanti. Saya juga sudah siapkan video tutorial untuk Bapak Ibu
membuka step by stepnya. Punten kalau misalkan ini terlalu bertele-tele, saya mulai dari nol gitu, dari yang benar-benar Bapak Ibu nggak pernah buka laptop untuk pelatihan, sampai Bapak Ibu yang sebetulnya satu klik udah mahir gitu ya. Jadi saya merasa saya harus memfasilitasi semua. Jadi punten kalau yang kayak gitu mah gampang gitu ya. Ya jadi kalau yang udah jago mah ikuti aja dulu. Nah, Bapak Ibu nanti ke Sista Praja, Bapak Ibu silahkan buka kayak di Google biasa ya. Kalau Bapak Ibu ngebuka Google, kemudian nanti layarnya udah berubah ya ke Google. Ya, saya minta konfirmasinya layar saya sudah berubah ke layar Google kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dan Kemudian nanti Bapak Ibu di layar Google ini, seperti Bapak Ibu mencari informasi lain, silakan ketikkan Sista Praja ya. Sista Praja, kemudian enter. Dienterkan Sista Prajanya. Nanti akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke yang paling atas. Ini ada HTTPS Sista Praja. Klik aja itu. Nanti setelah Bapak Ibu klik, akan muncul, mungkin munculnya seperti ini, sistapraja.jabar.go.id, ada verify you are human, ini boleh diklik. Atau kadang-kadang ininya juga nggak muncul. Jadi ini kalau muncul ya silahkan klik, kalau nggak ya abaikan. Bapak Ibu akan masuk ke sini, ke Sista Praja. Nah ini adalah laman Sista Prajanya. Di laman Sista Praja ini nanti Bapak Ibu silahkan, kalau yang belum sama sekali, nanti boleh minta akun Sista Prajanya ke operator sekolah. Nah, sebelum kita login, kita lihat dulu pelatihan yang akan kita ikuti. Ini ada tulisannya Bapak Ibu Sista Praja Knowledge Base Tutorial. Bapak Ibu klik di Sista Prajanya. Klik di sini, kemudian nanti setelah diklik, ini turun ke bawah. Ini ada beberapa pelatihan karena Sista Praja ini untuk seluruh Jawa Barat, jadi pelatihannya banyak sekali. Bapak Ibu ambil yang guru penggerak Jabar. Jadi dari atas nanti Bapak Ibu klik, turun ke bawah ada guru penggerak Jabar, kemudian ke kanan karena kita modul 2, Bapak Ibu klik yang modul 2. Nanti ketika diklik akan muncul lagi pilihan sesi atau gelombang 1, sesi atau gelombang 2. Nah, Bapak Ibu ada di sesi gelombang 2. Jadi Bapak Ibu klik yang sesi gelombang 2. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada nama kota dan kabupaten. Jadi silakan karena kita di Kota Bandung, Bapak Ibu scroll ke bawah, pilih yang kota, pilih yang sesuai dengan kota kabupaten kita. Kita itu Kota Bandung ya. Jadi Bapak Ibu silakan pilih Kota Bandung. Nah, klik di Kota Bandung, nanti di view. Nah, karena tadi kita belum login, maka Bapak Ibu login dulu. Loginnya menggunakan username, password untuk akun jabarprof.go.id. Atau kalau ini nggak bisa, Bapak Ibu boleh masuk yang SSO Jabar. Diklik SSO Jabarnya. Ini akunnya bisa minta ke operator kalau misalkan Bapak Ibu lupa atau belum pernah ada, saya belum pernah pakai. Gitu. Nah, kalau ini pun dua nggak bisa, Bapak Ibu boleh masuk via akun pribadi, akun Google. Jadi misalkan rikaandriani@gmail.com gitu ya. Boleh masuk di sini. Cuma yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu masuk ke Sista Praja ini, misalkan saya sekarang karena malas menghubungi operator, masuk aja melalui akun Google. Saya klik akun Google saya, kemudian masuk. Kemudian saya mengikuti pelatihan sudah nyampe 60%. Nah, suatu hari saya buka laptop lagi. Tapi saya karena ngelihat teman-temannya pakai akun SSO, nah saya pakai yang SSO. Ketika dibuka SSO, yang tadinya sudah progres 60%, itu berubah progresnya jadi 0%. Nah itu kenapa? Karena kita menggunakan akun yang berbeda.
Nah, di sesi 1 kemarin, di modul 1, sesi 1, modul 2, sesi 1, itu banyak trouble seperti itu. Banyak yang tiba-tiba komplain gitu. Kenapa ini berubah jadi 0 lagi? Karena Bapak Ibu merubah akunnya. Jadi dari mulai sekarang, silahkan tentukan mau pakai akun yang mana. Mau pakai SSO Jabar atau mau akun Google pribadi. Ya. Makanya jangan ganti-ganti karena nanti akan merubah juga dalam progresnya. Nanti sampai kita ngambil sertifikat ya akunnya itu aja satu. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil login akun, nanti akan muncul seperti ini, enroll. Mungkin di sekolahnya juga udah ribut-ribut gitu ya, enrollnya apa gitu ya. Nah, di enroll ini Bapak Ibu boleh klik enrollnya, nanti akan masuk ke bagian bawah. Untuk kita, modul 2, sesi 2 itu enrollnya atau passwordnya adalah sesi 2 gerak. Perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Ada S-nya besar, D-nya besar, G-nya besar. Jadi sesi 2 gerak. Baru Bapak Ibu klik enroll. Kemudian, ini akan muncul selamat datang peserta pelatihan. Biasanya, guru-guru mah suka pengen cepet beres gitu. Jadi udah pengen scroll kepo ke bawah gitu ya. Apa aja sih materi pelatihannya udah pengen langsung ngerjain. Nah, di sini banyak pertanyaan sampai orang BPSDM naugilir gitu ya ngejawabnya teh kenapa sih pertanyaan yang sama. Nah, ketika Bapak Ibu sudah dapat selamat datang, Bapak Ibu klik dulu pengumuman. Ini adalah langkah awal pintu masuk Bapak Ibu ke pelatihan. Harus klik dulu pengumuman. Nah, di pengumuman ini, nanti Bapak Ibu akan masuk dulu ke materi tambahan pertama. Jadi di materi tambahan pertama, klik pengumuman. Nah, yang awalnya itu adalah materinya materi anti korupsi. Jadi ada beberapa materi tambahan dari Jabar sendiri. Itu ada anti korupsi, kemudian ada soft skill pengembangan etika, ada materi tentang berehan, jadi ada beberapa materi tambahan. Itu perbedaannya dengan yang GP nasional. Kemudian sistemnya di sini ada ini kan ada centang-centangnya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu belum selesai yang atas, maka yang bawah nggak bisa Bapak Ibu buka. Ya. Nah, waktu kita kalau secara jadwal kan 6 minggu. Jadi satu yang tambahan mah nggak dihitung ini teh. Yang dihitungnya itu hanya materi modul 2.1 gitu. Dianggap seminggu. Modul 2.2 seminggu gitu. Jadi 6 minggu itu include dengan materi tambahan. Mungkin itu alasannya kenapa Bapak Ibu boleh mulai lebih awal. Karena yang sesi 1 kemarin ada perpanjangan waktu dari BPSDM-nya sendiri. LMS-nya sempat down, jadi beberapa tertunda. Nah, di sini saya sebagai pendamping tidak bisa membuka platform ini, karena kalau saya mau ikutan masuk ke LMS ini berarti saya harus enroll. Jadi saya cuma bisa buka bagian luar-luarnya saja. Jadi kalau Bapak Ibu nanya soal postesna naon, saya nggak tahu gitu ya. Nah, ini materi tambahannya tadi ya, materi anti korupsi. Nanti Bapak Ibu tinggal klik, di sana ada materinya berupa PDF, silahkan Bapak Ibu download. Biasanya di bagian akhir itu ada soal. Nah, soalnya Bapak Ibu kerjakan, kemudian di-save di PDF, lalu nanti ada slot untuk upload. Jadi di sini ada yang materi, kemudian ada upload. Kalau tiba-tiba setelah materi upload, berarti soalnya ada di si materi ini. Jadi jangan bingung kenapa ada materi nggak ada LCAT langsung upload gitu ya. Enggak, ini setelah materi pasti di dalam materi ini ada lembar kerjanya. Kemudian ini yang soft skill, ada juga berbasis kasih sayang. Pokoknya ini nanti dibuka aja satu-satu, kemudian Bapak Ibu nanti selesaikan. Nah, untuk modulnya ada apa saja? Nah, di sini ada 6 modul, untuk modul 2 itu 6 bagian. Yang pertama, menggerakkan komunitas belajar. Di setiap modul itu ada pretest dan ada posttest. Untuk pretest itu nilainya tidak ada batasan, terserah Bapak Ibu nilainya misalkan mau 0, mau 20,
mau 100 karena pretest itu kan hanya tes awal, melihat kemampuan awal. Nah, setelah pretest selesai, nanti Bapak Ibu akan masuk ke materi-materi selanjutnya. Di sini ada download materi modul 2.1. Jadi silakan Bapak Ibu download materinya. Kemudian ada download lembar kerja. Bapak Ibu download lembar kerjanya, lalu silakan selesaikan. Setelah selesai, Bapak Ibu uploadkan si lembar kerja. Nah, kegiatan ini diberi alokasi waktu 1 minggu untuk satu modul 2 titik sekian. Sebetulnya kan kalau Bapak Ibu fokus mah nggak usah seminggu selesai gitu ya, tapi kita kasih waktunya 1 minggu. Di mangga Bapak Ibu mengerjakan di hari apa. Yang jelas biasanya pretest di awal, nanti post-testnya di akhir minggu. Kita asumsikannya, karena kata BPSDM, kerjain aja di sela-sela kesibukan Bapak Ibu di waktu santai. Asal nggak ada waktu santai ya buat guru ya. Nah, di post-test, kalau post-test ini ada Bapak Ibu nilai minimumnya. Post-test itu nilai minimumnya 60. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengerjakan pelatihan kayak di PMM ya, pelatihan mandiri, itu kan suka ada ya skornya kurang balik lagi. Ini pun sama. Kalau Bapak Ibu nilainya belum 60, maka nilai Bapak Ibu belum bisa masuk ke sesi selanjutnya. Jadi harus dapat minimal 60 dulu. Kalau Bapak Ibu dapat skornya 60 atau 70, baru nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sesi selanjutnya. Misalkan di modul 2.1 tambahannya adalah tentang sesi berehan. Nah, masuk ke sini. Di modul 2.2 ada segitiga restitusi. Nanti materinya silahkan di-download, atau kalau kepo boleh nanti minta ke rekannya yang sesama guru penggerak. Tapi materinya kok lebih sederhana kalau yang ini ya. Ini pun sama, ada pretest, ada post-test. Jadi selalu berulang di sana ada pretest, materi, LK, upload, post-test. Diulang kayak gitu. Nah, yang ketiga ada modul tentang coaching. Sama ya, pretest, materi, download, kemudian uploadkan, post-test. Yang keempat ada tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini pun sama, pretest, modul, download, LK, upload, post-test. Kemudian yang kelima ada memimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sama juga. Yang keenam terakhir, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sama ada pretest, modul, kemudian download LK, upload LK. Nah, ketika nanti materi yang tadi ya, sesi berehan kan adanya di atas, tapi ternyata uploadnya ada di bawah. Jadi Bapak Ibu silakan kalau udah ngerjain tugas, simpan aja dulu. Dan saya sarankan Bapak Ibu menggunakan laptop, tidak menggunakan HP, karena kan ada yang perlu kita ketik ya. Biar lebih luasa sih enaknya pakai laptop. Jadi setiap modul, setiap sesi modul itu pasti ada pretest post-testnya. Artinya Bapak Ibu akan mengalami 6 kali pretest dan minimal 6 kali post-test. Kecuali kalau Bapak Ibu misalkan diulang post-testnya. Mungkin itu saja untuk modulnya. Nanti kalau sudah selesai, di bagian akhir ada sertifikat dan evaluasi penyelenggara. Biasa angket untuk penyelenggaraan pelatihan ini. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kembali tadi kalau nanya, terus gimana waktunya gitu ya. Waktunya yaitu terserah Bapak Ibu mau mulai sekarang mangga, mau tanggal 16 mangga. Tugas saya hanya menemani Bapak Ibu di WA group. Kalau resminya mah harusnya katanya tatap muka karena satu kota gitu ya. Tapi dari kita riweuh ya banyak aktivitas. Udahlah gini juga udah alhamdulillah. Yang penting kita tetap bisa berkomunikasi. Sehingga kalau Bapak Ibu punya kesulitan, ketika saya tahu jawabannya, penyelesaiannya, solusinya ya saya berikan. Kalau misalkan saya juga mentok nggak ngerti, takut salah, nanti saya forward dulu ke BPSDM. Nanti saya kembalikan ke Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Pengerjaannya berarti bebas. Ya, betul. Pengerjaannya bebas. Saya bilang mau mulai sekarang, mau mulai tanggal 16, atau misalkan saya mah kayak gini mah 2 hari aja beres. Kan kita berakhirnya tanggal 25 Oktober ya. Antara tanggal 23. Enggak. Link presensi dan apalagi pengerjaan bebas sudah ya. Link presensi udah saya kasih di chat.
Kemudian jika tidak lulus konsekuensinya apa? Nah, gini Bapak Ibu, ini teh banyak dilema. Ada yang malah 2 bulan lagi mau pensiun pun BPSDM tetap kekeh mewajibkan ASN atau nggak semua ASN ya. Jadi tetap mewajibkan semua guru untuk mengikuti ini. Nah, saya kurang tahu konsekuensi ketika tidak lulus itu apa. Yang jelas ini berimbas pada indeks aja IP Bapak Ibu di Siap Jabar ya. Itu aja. Jadi misalkan bakal turun jabatan atau turun pangkat enggak sih? Enggak ada kemarin, enggak ada dibahas kayak gitu. Karena ini juga mungkin program baru ya, BPSDM dan Disdik juga masih mencari formula. Kayak kemarin kalau ada yang lagi, Ibu maaf video cara login. Ya, nanti saya share setelah ini. Saya mau share di grup aja ya. Nanti takutnya kalau di sini kan Bapak Ibu hilang chatnya. Nanti video tutorialnya saya share juga di WA grup kita. Sistemnya kenapa ya nggak ngelink materinya, kan ada di PMM. Ya, karena kalau di PMM itu kan sifatnya dia pusat ya, Kemdikbud. Kalau ini mah kerjasamanya antara Disdik Jabar, BBGP Jabar, dan BPSDM. Jadi boleh dibilang ini mah lokal gitu. Makanya ditulisnya Guru Penggerak Jabar. Jadi hanya Jabar yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rika atur nuhun presentasinya, pendampingannya. Teman-teman tampaknya ini memang perlu kesepakatan segera ya, karena Ibu Rika juga pasti menunggu ini keputusan dari kita. Seperti diwacanakan, apakah kita mau memulai lebih awal atau sesuai jadwal. Tampaknya solusi dari Ibu Rika juga bagus kalau misalkan kita mendahului dari jadwal. Tapi mungkin Bu Rika mohon maaf ini karena teman-teman juga yakin, termasuk saya juga ini pemula banget di GP ini, pendampingannya dan mungkin juga panduannya itu dimohonkan banget gitu dari Ibu Rika. Mungkin jangan tergesa-gesa, tapi oke kita memulai tapi tidak tergesa-gesa. Jadi gini Bapak, bukan saya tidak punya hak untuk mempercepat atau sesuai waktunya Bapak. Jadi saya cuman gini, karena ada kebijakan dari BPSDM boleh dimulai sekarang. Nah, makanya saya mencoba untuk mengumpulkan Bapak Ibu sekarang. Tapi untuk mulainya dikembalikan. Ya kan Pak Cecep mau karena sekarang misalkan kosong, nggak ada kelas ya, Pak Cecep mulai sekarang, mangga gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang lain, misalkan Bu Susi mah, nantilah saya lagi banyak kerjaan gitu ya, lagi banyak rapat dan sebagainya. Kalau tanggal 16-an mah saya udah santai, Bu Susi mau mulainya nanti tanggal 16 silahkan. Jadi mulainya pun nggak usah bareng-bareng Bapak Ibu. Bapak Ibu pokoknya fleksibel, boleh mulai dari sekarang, boleh mulai nanti tanggal 16. Yang jelas karena saya sudah membuka forum, saya sudah membuka WA group, insya Allah saya bersedia mendampingi Bapak Ibu mulai dari ya hari kemarin itu gitu sampai nanti waktunya tanggal 25. Jadi nggak usah disepakati ya Bapak Ibu. Pokoknya mah silahkan mau mulai sekarang, mau mulai nanti. Mungkin nanti akan ada diferensiasi pertanyaan. Misalkan kalau ada besok lusa misalkan Pak Cecep nanyain ini saya kenapa belum bisa login gitu ya. Nanti Bu Susi yang memang niatnya mau tanggal 16 nggak usah terpengaruh, udah aja santai aja gitu. Saya akan jawab kembali ketika Pak Cecep punya masalah login sekarang. Nanti kemudian Bu Ati punya masalah loginnya nanti minggu depan gitu, karena mulainya minggu depan nggak masalah. Pokoknya Bapak Ibu sefleksibel mungkin kapan Bapak Ibu sempatnya. Tapi mungkin kalau di tanggal 16 saya akan mengingatkan, takutnya ada yang kebablasan gitu, nanti lagi ternyata las ya udah tanggal 20 Oktober gitu ya. Itu ya mungkin ya Pak Cecep. Ada lagi?
Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum kepikiran sekarang bisa Bapak Ibu tanyakan di WA Group ya. Pokoknya apapun silakan boleh Bapak Ibu tanyakan di WA Group. Kita akan diskusi di sana ya, saling membantu saja. Kalau misalkan Bapak Ibu juga ketika saya emang nggak bisa buka LMS-nya gitu ya, atau udah buka LMS-nya tapi nggak bisa ngupload, nah nanti kita cari solusi lain, apakah dikumpulkannya via saya atau bagaimana. Pokoknya BPSDM meminta kami para pendamping untuk semaksimal mungkin orang yang gaptek banget nggak bisa sama sekali pun terbantu ya. Pokoknya jangan stres, jangan ngerasa aduh ya kumaha gitu ya, bismillah aja. Insya Allah semuanya akan bisa dilalui dengan baik, jadi jangan takut yang apa nanti tadi apa hukumannya gitu ya, konsekuensinya kalau nggak lulus. Belum ada sih sampai sekarang. Yang penting ketika ada suatu kegiatan, maksimalkan kita untuk mengikutinya. Mudah-mudahan sehat semua, kita bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Nanti link link presensi mungkin kalau yang ada baru masuk ya, atau untuk link. Terus Bu Rika ada masalah kesibukan mah, ada mau beres-beres semua juga pasti sibuk wae gitu. Ya makanya saya bilang tadi, Bu Rika tong bosen-bosen pamit teman-teman ya, rada rewel kayak gitu. Udah pasti termasuk abdi pengintan ibu udah pasti rewel ya. Udah teh apal naon kita kada kumaha teh gitu. Makanya saya buatkan tutorial teh benar-benar dari awal buka Google gitu ya. Jadi takutnya ada yang menikir gitu. Tadi saya bilang saya mencoba yang dari nol gitu ya, SPBU bisa. Mungkin gitu ya. Yang lain tidak ada yang berkomentar. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di WA Group saja. Mengingat banyak aktivitas yang harus Bapak Ibu laksanakan di hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas atensinya. Mudah-mudahan kita semua sehat, diberikan keberkahan. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Bu Rika. Mohon. Salam. See you di Noel.